Pendidikan politik di sekolah. Dengar 3 kata ini aja kadang udah bikin orang, tegang. Tapi hari ini kita mau coba bedah bareng-bareng. Kenapa sih topik ini tuh krusial banget buat masa depan kita semua? Coba kita mulai dari pertanyaan yang gede banget ini ya. Mungkin kedengarannya dramatis, tapi percaya deh, sehat atau enggaknya demokrasi di sebuah negara itu, akarnya ada di cara negara itu ngedidik anak-anak mudanya. Apa yang diajarkan di kelas hari ini, itu yang bakal jadi cerminan negara kita di masa depan. Serius loh. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas beberapa hal. Pertama, kita samain persepsi dulu. Apa sih sebenarnya pendidikan politik itu? Terus kita lihat misinya apa di sekolah, prakteknya gimana di kelas, apa aja tantangannya, dan yang paling penting tujuannya buat apa sih? Yuk langsung kita mulai aja. Oke, bagian pertama. Dengar kata pendidikan politik, seringnya orang langsung mikir yang macem-macem ya. Sesuatu yang serem, bikin polarisasi. Padahal kalau kita bedah, esensinya itu jauh lebih simpel dan, jujur aja, jauh lebih penting dari itu. Intinya gini, ini tuh bukan soal nyuruh milih partai A atau B. Sama sekali bukan. Ini tuh lebih ke pengetahuan dasar kita sebagai warga negara. Ya kalau di sekolah kita kenalnya sebagai PPKN kan. Jadi ini bukan cuma sekedar pelajaran hafalan, tapi ini tuh pondasi biar kita jadi warga negara yang melek dan punya suara. Nah, ini perbandingan yang penting banget buat kita pahami. Coba lihat deh, pendidikan kewarganegaraan itu fokusnya ngajarin kita sistemnya gimana, hak kita apa, tujuannya biar kita bisa mikir kritis. Sedangkan politik praktis, ya fokusnya lebih ke partai, kekuasaan, dan gimana caranya menang pemilu. Jadi yang satu ngajarin gimana cara mikir, yang satu lagi kalau nggak hati-hati bisa jadi ngajarin apa yang harus kamu pikirin. Bedanya tipis, tapi dalam banget kan? Terus, kenapa sih misi ini penting banget buat sekolah? Anggap aja ini bukan cuma nambahin satu mata pelajaran. Ini tuh kayak ngasih update software terbaru buat kita, biar siap jadi warga negara di zaman yang serba kompleks ini. Misi intinya itu ada 4, dan semuanya nyambung. Pertama, ngelatih kita buat mikir kritis, biar nggak gampang nelen info mentah-mentah. Nah, kalau udah bisa mikir kritis, otomatis kita jadi lebih kebal sama hoax dan misinformasi. Kalau udah kebal, kita jadi lebih pede buat ikut berpartisipasi. Nggak cuma jadi penonton. Dan ujung-ujungnya, semua ini bareng-bareng bakal nguatin pondasi demokrasi kita. Keren kan? Analogi ini pas banget loh. Kalau literasi digital itu penting biar kita nggak tersesat di internet, nah literasi kewarganegaraan itu penting biar kita nggak tersesat di kehidupan bermasyarakat. Dua-duanya ini bener-bener skill bertahan hidup yang wajib kita punya sekarang. Oke. Teorinya udah, tujuannya juga udah jelas. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngebawa konsep-konsep keren ini ke dunia nyata? Ke dalam kelas, ke kegiatan sekolah. Yuk, kita intip prakteknya. Biar efektif, ada 3 pilar yang harus jalan bareng. Pertama, jelas dari kurikulum di kelas ya, belajar teorinya lewat PPKN misalnya. Kedua, harus ada praktek langsung. Ini bisa lewat OSIS, klub debat, macem-macem. Dan yang ketiga, yang sering dilupain, yaitu budaya sekolahnya sendiri. Sekolah harus jadi miniatur demokrasi. Contohnya lewat pemilihan ketua OSIS yang beneran jujur dan adil. Ketiganya ini nggak bisa dipisah-pisahin. Tapi, ngomongin ide emang gampang ya. Prakteknya di lapangan, tentu aja nggak semulus itu. Penting banget buat kita buat ngelihat sisi tantangannya juga, biar gambarnya utuh. Dan tantangannya tuh nggak main-main. Coba deh bayangin, gimana caranya guru bisa netral? Susah kan? Terus, gimana caranya kurikulum bisa terus relevan? Nggak ketinggalan zaman. Belum lagi soal gimana caranya ngejaga kelas biar nggak jadi arena politik praktis. Dan mungkin yang paling berat, gimana caranya ngadepin siswa yang udah keburu apatis atau sinis. Ini semua pertanyaan besar yang jawabannya nggak gampang. Kutipan ini ngena banget sih. Mendidik atau mengindoktrinasi, garisnya tipis. Ini dilema utamanya. Ada batas yang sangat tipis antara ngebantu siswa biar bisa mikir sendiri, sama ya mencuci otak mereka dengan pandangan tertentu. Dan menjaga supaya kita tetap di sisi mendidik, itu tantangan terbesarnya. Nah, dari semua pembahasan tadi, ini ngebawa kita ke bagian paling akhir dan paling penting. Jadi, sebenarnya apa sih tujuan pamungkas dari semua ini? Endgame-nya apa? Ini dia intinya. Tujuannya itu bukan buat nyetak politisi baru. Sama sekali bukan. Tujuannya itu jauh lebih besar, yaitu untuk memproduksi warga negara yang melek informasi, yang bisa mikir kritis, dan yang paling penting, yang peduli sama lingkungan sekitarnya.
Pada akhirnya, ini semua tuh investasi jangka panjang. Kita ngasih toolkit berpikir ke generasi berikutnya. Alat buat apa? Ya buat ngerti dunia yang makin rumit, buat berani mempertanyakan sesuatu, dan buat punya kemampuan berkontribusi secara positif ke masyarakat. Itu tujuannya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Setelah kita lihat potensinya yang luar biasa dan tantangannya yang juga nggak kecil, menurut Anda, sekolah-sekolah kita sekarang ini udah siap belum sih buat ngejalanin misi sepenting ini? Karena jawaban dari pertanyaan itu bakal sangat nentuin kemana arah demokrasi kita ke depannya.